Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan untuk selalu meneruskan kajian rutin kita, kajian ilmuddin ad-daruri dalam keadaan sehat wa afiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan kajian kita, pembahasan kita tentang masalah turu'ul mani', jadi datangnya penghalang. Begitu juga zawalul mani', hilangnya penghalang. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya penghalang itu yang kita contohkan adalah berupa haid, kemudian nifas, kemudian gila dan pingsan. Itu adalah penghalang untuk melaksanakan kewajiban sholat. Jadi orang-orang yang terkena itu maka tidak wajib sholat. Terkena daripada haid, nifas, ataupun gila, ataupun pingsan, maka tidak wajib melaksanakan sholat. Kemudian bagaimana kalau datangnya penghalang tersebut itu di waktu sholat? Maka bagi orang yang boleh melakukan semisal wudhu ataupun bersuci sebelum masuk waktu sholat, siapa itu? Orang yang tidak beser, orang yang tidak istihadhah seperti kita, maka nanti dilihat antara masuk waktunya sholat dengan datangnya penghalang. Kalau sekira waktu itu mencukupi untuk sholat, maka tentu nanti akan berakibat ketika orang tersebut selesai ataupun penghalangnya itu hilang, maka wajib untuk melaksanakan qadha sholat. Seperti umpamanya kita contohkan kemarin ketika zuhur itu maksudnya waktunya adalah jam 12. Kemudian setengah jam kemudian orang tersebut itu gila, ya kan? Maka kalau setengah 12 gila ada rentang setengah jam dari masuk waktunya sholat, itu kan bisa untuk melakukan sholat, muat untuk melakukan sholat. Maka setelah penghalangnya itu hilang, maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholat. Meskipun nanti umpamanya dia hilangnya penghalang itu pada hari berikutnya. Bagi orang yang pingsan, sembuhnya itu pada hari kedua umpamanya, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk mengqadha sholat di mana datangnya penghalang tersebut, karena ada waktu antara masuknya waktu dengan datangnya penghalang dibuat untuk sholat memungkinkan. Makanya wajib untuk bagi dia untuk mengqadhanya. Itu. Kalau tidak memuat, umpamanya hanya setelah masuknya waktu hanya 2 menit, 1 menit umpamanya kan, nah, itu kan berarti tidak memuat. Meskipun dia itu terkenanya itu di waktu sholat, tapi karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat, sholat itu biasanya membutuhkan 3 menit umpamanya. Kemudian 1 menit setelah masuknya waktu dia terkena penghalang, maka ketika sembuh pun penghalang tersebut maka tidak wajib untuk mengqadha sholat. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kalau penghalangnya itu hilang, maka nanti juga dilihat
di waktu sholat atau di luar waktu sholat. Kalau di waktu sholat, maka kalau ada sisa, masih ada sisa waktu untuk membaca membaca takbir sekali minimal atau bahkan lebih, maka nanti wajib bagi orang tersebut untuk melakukan sholat di mana penghalang itu hilang. Begitu juga sholat sebelumnya jika itu biasa dijamak dengan sholat di mana penghalang itu hilang. Biasanya itu di dalam safar. Jadi kayak seperti kita jelaskan kemarin kan tentang masalah ada jamak dan qashar. Waktu zuhur dengan asar itu satu paket. Kemudian maghrib dengan isya itu satu paket. Bukan maghrib dengan asar, enggak. Dalam Islam itu hanya bisa untuk menjamak dua ini, yaitu zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, begitu. Kalau selesainya itu di waktu zuhur, selesai sadar kembali di waktu zuhur, karena waktu subuh itu di dalam perjalanan tidak biasa dijamak dengan waktu zuhur, berarti hanya wajib untuk melaksanakan sholat zuhur saja di mana penghalang itu hilang. Karena sholat sebelumnya tidak biasa dijamak dengannya, begitu kan? Kalau selesainya itu di waktu asar, berarti asar dengan zuhur ini kan satu paket. Kalau menemukan waktu minimal membaca takbir sekali di waktu asar, berarti wajib untuk melakukan sholat zuhur dan asar. Begitu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu-waktu di terkena penghalang itu bagaimana? Berarti ya tidak wajib begitu. Menghitungnya ketika datang dan ketika hilang saja begitu. Jadi kalau umpamanya pingsannya kapan, hari apa, dan dia di dalam waktu atau enggak, menemukan waktu untuk sholat atau tidak, begitu. Nah, itu kalau di dalam waktu sholat, menemukan waktu sholat, hari Selasa umpamanya sadarnya, hari Selasa berikutnya, 1 minggu, berarti 1 minggu itu tidak wajib sholat. Baru wajib sholat itu ketika sadarnya kapan, di waktu sholat atau tidak, gitu. Itu yang kemarin kita jelaskan. Makanya di sini disebutkan fayajibul asru ma'adzuhri. Maka wajib sholat asar serta zuhur li'annaha karena asar tujma'u dijamak ma'aha serta zuhur lil udri karena uzur. Uzurnya karena bepergian itu. Inzalal mani'u jika penghalangnya itu hilang kal haidi seperti haid, wawiri dan selainnya biqadri takbiratin dengan seukuran sekali takbir. Itu minimal. Apalagi kalau menemukan seukuran 2 takbir, 3 takbir, 4 takbir, begitu. Qoblal ghurubi sebelum tenggelamnya matahari. Karena waktu asar itu berakhir ketika tenggelamnya bulatan matahari seluruhnya yang menandakan itu masuk waktu maghrib. Berhubungan dengan waktu-waktu kita mengetahui masuk dan keluarnya waktu kemarin. Makanya kalau kita konsisten istiqomah dalam kita belajar ini ilmu agama ini dari awal, maka itu akan nyambung. Tapi kalau enggak, ya sebatas apa yang kita jelaskan saja, kalaupun itu faham. Kalau tidak, ya butuh mengulang-ulangi dan bertanya. Watajibu dan wajib al-isya'u sholat isya ma'al maghribi serta sholat maghrib li'annaha karena isya tujma'u dijamak isya ma'aha serta maghrib lil udri karena uzur. Begitu juga isya dengan maghrib. Bi'idroki qadri takbiratin qoblal fajri. Dengan menemukan seukuran 1 takbir sekali minimal qoblal fajri sebelum munculnya fajar shadiq. Karena waktu isya itu berakhirnya itu ketika terbit fajar shadiq yang menandakan waktu subuh itu masuk. Makanya kalau ada tersisa
waktu seukuran takbir sekali sebelum terbitnya fajar shadiq, berarti masih masuk waktu isya, maka wajib bagi orang tersebut sholat maghrib dan isya. Karena maghrib dan isya itu ketika safar biasa dijamak. Ai bi zawalil mani'i, maksudnya karena hilangnya penghalang. Qabla dukhulil fajri, sebelum masuknya fajar shadiq. Bi qadri takbiratin, dengan seukuran takbir sekali, au aksar, atau lebih, la aqal, bukan kurang. Itu. Nah, ini penting sekali untuk terutama bagi wanita yang mengalami menstruasi atau nifas dan lain sebagainya. Faslun, fasal fima, di dalam perkara atau menjelaskan perkara yajibu yang wajib ala aulia isyibyani, atas wali-wali anak laki-laki, waswabiyati, dan anak kecil perempuan. Jadi kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh seorang wali. Wali itu bisa bapak, bisa ibu, kalau nggak ada bapak ibu bisa kakek ataupun nenek, atau orang yang menempati tempat keduanya. Umpamanya ada orang diwasiati untuk mendidik orang tersebut, padahal orang tersebut adalah orang lain atau kerabat-kerabatnya, maka wajib juga bagi orang tersebut, statusnya adalah wali, diwasiatkan kalau saya meninggal, saya titipkan anak saya ini yang masih umur 3 tahun, 4 tahun untuk dididik umpamanya. Maka wajib bagi orang tersebut untuk mendidiknya. Jadi kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh seorang wali? Inilah pendidikan, yang pendidikan itu adalah Islamiyah. Tarbiyah al-Islamiyah. Pendidikan Islami. Begitu. Dari semenjak kecil, seorang orang tua ataupun wali itu harus tanggap terhadap pertumbuhan anaknya. Begitu. Yajibu, wajib ala thoriqi fardil kifayati, dengan jalan fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah jika sebagian yang lain itu sudah melaksanakan dan dianggap cukup, maka menggugurkan dosa yang lain, begitu. Tapi sebaliknya itu adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah harus dilakukan setiap individu, setiap orang mukallaf, maka harus melakukannya, tidak boleh diganti. Seperti sholat 5 waktu, seperti puasa Ramadan. Tapi kalau mendidik ini, itu adalah hukumnya fardu kifayah. Dan diwajibkan itu atas seorang wali. Wajib ala waliyin, ala wali kullin, atas wali setiap masing-masing, minas sobi, dari anak kecil laki-laki, wassobiyati, dan anak kecil perempuan, al-mumayyizaini, yang sudah tamyiz keduanya. Apa tamyiz? Wa tamyizu, yang namanya tamyiz, huwa, yaitu ayyafhamal khitoba, seorang anak paham perkataan, pertanyaan umpamanya, wa yaruddal jawab, dan bisa menjawab. Jadi itu ukurannya tamyiz menurut sebagian ulama, yaitu seorang anak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika diajak bicara, diberikan pertanyaan, dia bisa memaham dan bisa menjawabnya. Bisa memaham dan bisa menjawabnya. Seperti pertanyaan, sehari semalam itu sholat berapa kali nak? Bisa menjawabnya dengan perkataan, dengan kefahamannya 5 waktu. Satu tahun itu puasa yang wajib itu berapa kali nak? Umpamanya dijawabnya 1 kali. Puasa apa? Bulan Ramadan. 1 minggu itu berapa hari nak? Umpamanya 7 hari. Bisa menjawab seperti itu,
maka seorang anak itu dinamakan sudah tamyiz. Maka perlu hati-hati seorang orang tua ataupun seorang wali karena ada kewajiban yang kembali kepada seorang wali. Jadi makanya harus memperhatikan pertumbuhan seorang anak biar dia itu tumbuh menjadi orang-orang yang peduli tentang agamanya ketika dia besar begitu. Tapi menurut sebagian yang lain yang dinamakan tamyiz atau cara mengukur bahwasanya anak tersebut itu adalah sudah tamyiz, kata mereka bi an yastaqillah, dengan cara dia itu sudah mandiri fit ta'ami wasyarab, dalam makanan, kemudian minuman, wal istinja, dan bersuci. Jadi ketika dia itu mau berak, dia ke WC, kemudian dia itu bisa membersihkannya dengan air atau yang lain umpamanya yang dibahas dalam bab istinja itu kan. Kemudian tidak mengotori lantai dan lain sebagainya. Pokoknya seperti orang dewasa, tapi dia masih kecil begitu. Bisa mandiri, tidak membutuhkan bantuan. Ketika makan begitu juga, ketika minum juga begitu. Kalau sudah ada tanda-tanda ini, kemandiriannya seorang anak di dalam makan dan minum serta istinja bersuci, maka ketahuilah anak tersebut itu dinamakan tamyiz, mumayyiz. Artinya harus diperhatikan ada kewajiban-kewajiban yang kembali kepada seorang wali, semisal adalah orang tua. Makanya orang tua harus memperhatikan benar-benar umur bagi seorang anak, pertumbuhan seorang anak itu supaya menjadi anak yang memang berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama. Wat tamyiz ayyamurahuma, apa kewajibannya? Memerintahkan keduanya, ai as-sabiyya maksudnya anak laki-laki, was-sabiyata dan anak perempuan, al-mumayyizaini yang sudah tamyiz, bis sholati untuk melaksanakan sholat, walau qada'an, walaupun itu adalah sholat qada'. Wa yu'allimahuma dan mengajarkan mereka ahkamaha, hukum-hukum sholat. Syarat-syarat sholat itu apa? Rukun-rukun sholat itu apa? Salah satu syarat sholat itu adalah wudu. Wudu ada syarat dan rukunnya itu apa? Itu diajarkan kepada para anak-anaknya. Ba'da ayyutimma, setelah keduanya anak tersebut menyempurnakan sab'a sinina, 7 tahun qamariyatin hijriyah. Jadi kalau si anak itu sudah tamyiz, kemudian sudah berumur genap 7 tahun hijriyah, maka ada kewajiban bagi seorang ayah, ada kewajiban bagi seorang ibu, atau kalau tidak ada ayah, tidak ada ibu, diwajibkan kepada seorang kakek ataupun nenek atau orang-orang yang dipasrai untuk mendidik keduanya. Kewajibannya adalah memerintah kepada si anak untuk mengerjakan sholat, dan tentunya setelah diajarkan kepadanya rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, perkara-perkara yang berhubungan dengan sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Itu wajib. Dari sini kita ketahui bahwasanya ketika seseorang tersebut, seorang orang tua wajib untuk memerintah seorang anak laki-laki ataupun perempuan untuk melaksanakan sholat setelah mereka tamyiz dan berumur 7 tahun hijriah, berarti kita harus juga memperhatikan, berarti seorang orang tua harus juga memperhatikan tentang umur bagi seorang anak. Makanya karena hitungannya di sini hijriah, maka seharusnya seorang orang tua ketika mempunyai anak itu harus diberi selain tanggal
Rumiyah atau Masehi juga diberi tanggal Hijriah. Jadi jangan hanya diberi tanggal Masehi ataupun Rumiyah, karena itu berbeda dengan Hijriah. Kalau kita teliti perbedaan antara Masehi dan Hijriah itu 11 hari. 1 tahun itu selisihnya 11 hari. Coba kalau menganggap bahwasanya yang dimaksud tahun itu adalah Masehi, ternyata anak tersebut itu sudah umur 7 tahun, tapi 7 tahun Masehi, ternyata kalau ditinjau dalam Hijriah itu sudah kelewat. Berarti kan ada kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi oleh seorang orang tua kepada si anaknya beberapa hari kan. Jadi kalau umpamanya perbedaannya 11 hari, wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya untuk sholat ketika sudah tamyiz dan sudah genap umur 7 tahun. Disangka 7 tahun itu adalah 7 tahun Masehi, ternyata 7 tahun Hijriah. Ada perbedaan kurang lebih 11 hari. Berarti 11 kali 7. 11 kali 7 berarti kurang lebih 77. Ya kan? Berarti ada 2 bulan lebih seorang orang tua itu tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Kalau tidak dilakukan, gimana coba? Maka inilah pentingnya seorang orang tua ataupun seorang wali memperhatikan pertumbuhan anak, bukan dalam segi jasmaniah saja, bukan dalam segi fisiknya saja, akan tetapi juga dalam perkara yang berhubungan dengan agama itu juga sangat-sangat penting, bahkan lebih penting daripada hanya sekedar memikirkan tentang fisiknya saja. Kalau anak umpamanya belum makan, sangat memperhatikan harus makan supaya kesehatannya terjaga. Begitu juga seperti halnya dia memperhatikan tentang pertumbuhan si anak dalam masalah fisik, maka seorang orang tua lebih-lebih harus memperhatikan tentang agama si anak tersebut. Begitu. Kemudian wayakunu amrul wali, dan hendaknya perintah wali bitasdidi dengan cara tegas. Begitu, tegas. Tidak bergurau begitu. Bihaitsu yuzhiru, dengan sekira menampakkan lil waladi, bagi anak, ahammiyatas sholati, pentingnya melaksanakan sholat. Nah, jadi hendaknya perintahnya itu perintah yang tegas begitu. Jangan sampai kayak seperti mainan atau bergurau. Maka nanti itu akan berpengaruh kepada si anak. Kalau bergurau dalam masalah agama, tentunya nanti juga anak akan bergurau ketika hidupnya dalam masalah agama juga. Berpengaruh sekali, hati-hati. Harus serius dan tegas dalam masalah mendidik anak yang berhubungan dengan agama. Fa'in mayyaza, kalau dia sudah tamyiz, qabla bulughi sab'i sinin, sebelum mencapai 7 tahun Hijriah, lam yajibil amru, maka tidak wajib memerintahkan. Jadi kewajiban memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat setelah tamyiz itu diharuskan setelah anak itu genap umur 7 tahun Hijriah. Kalau dia sudah tamyiz duluan, apalagi zaman sekarang kan, anak itu pinter-pinter, sudah bisa mandiri dalam makan, minum, dan beristinja, masih kecil, maka bagaimana? Dan dia belum berumur 7 tahun Hijriah, maka tidak wajib. Tidak wajib bagi seorang orang tua untuk memerintahkan anak sholat 5 waktu. Kemudian yang perlu kita jelaskan bahwasanya perintah itu harusnya memang harus serius begitu, dan harus tentu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya seorang orang tua itu kan biasanya dicoba dengan tingkah laku seorang anak, apalagi anaknya masih kecil gitu, kadang menjengkelkan. Tapi kalau kita niati
kalau disertai dengan ilmu agama, diniati ini karena perintah agama, kemarin kan kita jelaskan yang dinamakan wajib itu apa? Sesuatu atau amal perbuatan yang kalau dilakukan karena Allah, maka akan mendapatkan pahala gitu kan. Tapi kalau meninggalkan, tidak melakukannya, tidak harus niat atau tidak. Baik itu niat karena Allah atau tidak, tetap dia mendapatkan berhak untuk mendapatkan siksa. Itu namanya kewajiban. Jadi supaya dia mendapatkan pahala, dia itu harus niat karena Allah. Ini adalah perintah agama. Jadi seorang orang tua, kalau dia itu mendidik anak, kemudian kelihatan anak itu menjengkelkan, kalau dia itu disertai dengan ilmu agama, bahwasanya ini adalah kewajiban orang tua untuk mendidik, ini adalah perintah Allah, saya niatkan mendidik anak ini karena memang ini adalah perintah agama, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan seseorang itu hanya diwajibkan untuk melaksanakan, tidak diharuskan bagi dia untuk merubah. Yang bisa merubah itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berusaha keras untuk melakukan sesuai dengan perintah agama. Kadang juga hasilnya tidak sesuai. Maka kalau kita disertai dengan ilmu agama, semua itu akan kita lakukan dengan penuh ikhlas karena Allah, dan seandainya marah pun selalu ingat bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah putra-putrinya itu akan menjadi putra-putri yang solih dan solihat. Amin. Kemudian wajibu wajib ala wali atas seorang wali wahwal walid, yaitu seorang orang tua. Walid itu bisa bapak, bisa ibu. Wa kadza man yaqumu maqamahu. Begitu juga orang yang menduduki kedudukannya, seperti tadi orang yang diwasiati untuk mendidik keduanya. Apa yang wajib? Wajib ini, ingat apa? Ayyab ribahuma, memukul keduanya, ais sobiyah, anak kecil laki-laki, wasobiyata, memukul anak kecil perempuan, al-mumayyizaini, yang sudah tamyiz keduanya, dorban, dengan pukulan, ghaira mubarrihin, yang tidak mencelakai. Ini perlu. Jadi seorang orang tua itu wajib juga untuk memukul seorang anak untuk niatnya adalah mendidik, tapi dengan pukulan yang tidak memberikan luka, tidak melukai, begitu. Itu. Memukulnya itu kewajibannya diharuskan, kenapa? Ala tarkiha, karena meninggalkan sholat. Ayat sholati, karena meninggalkan sholat. Ba'da tamami asyri sinin, setelah si anak itu genap atau sempurna umur 10 tahun, qamariyatin, yang hijriyah. Wadzalika, qamariyatin, yang hijriyah. Wadzalika, hal tersebut kasaumin, seperti halnya puasa, atau qahu, yang kuat untuk melakukannya. Nah, maksudnya kedua anak itu kuat untuk melakukan puasa tersebut. Fayajibu, maka wajib, alal wali, atas seorang wali, amruhuma, memerintah keduanya, bisaumi, untuk berpuasa, lisaba'in, karena umur 7 tahun, wa darbuhuma, dan wajib memukul keduanya, ala tarkihi, karena meninggalkan puasa, li asrin, karena dia umur 10 tahun hijriah. Ingkana, jika keduanya yutiqanihi, mampu keduanya dalam masalah fisik, fa illam yutiqa, apabila keduanya tidak mampu secara fisik, asyama, puasa, lam yu'maro, maka mereka tidak diperintah dengan puasa tersebut. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kewajiban yang berikutnya yang ditujukan kepada seorang wali itu adalah memukul si anak. Karena anak tersebut itu meninggalkan sholat. Sudah diajari cara sholat. Hukum sholat maksudnya, syarat, kemudian rukun, perkara-perkara yang membatalkan sholat sudah diajarkan, sudah diperintahkan. Kemudian dia meninggalkannya, tidak mau melakukannya. Ketika anak tersebut itu sudah umur 10 tahun Hijriah, maka wajib bagi seorang wali untuk memukulnya dengan tujuan pukulan mendidik supaya ketika besar anak tersebut merasakan tentang pentingnya melaksanakan perintah agama. Itu tujuannya ketika besar. Meskipun ketika itu mungkin tidak paham, tidak tidak mengerti kenapa bapak memukul saya, kenapa kakek memukul saya. Mungkin dikira itu adalah kejam, tapi itu untuk pertumbuhan si anak ketika dia sudah dewasa. Begitu. Dan perlu diketahui dalam pemukulan ini itu adalah pemukulan yang tujuannya adalah mendidik. Ketika pukulannya itu adalah pukulan yang mendidik, harus dijaga beberapa hal. Pertama adalah pukulannya itu adalah pukulan yang tidak sampai melukai. Intinya pukulannya adalah pukulan supaya anak itu memang merasakan pentingnya terhadap apa yang diperintah orang tua gitu. Tidak juga bergurau, main-main, tidak juga terlalu keras pukulannya sehingga sampai melukai. Tidak boleh, itu hukumnya haram. Begitu. Walaupun itu adalah tujuannya mendidik. Dan juga pukulannya itu ditempatkan, diarahkan kepada tempat-tempat yang tidak mematikan. Di tempat-tempat yang seharusnya tidak dimuliakan. Tempat-tempat diarahkan kepada tempat yang semisal pantat, bukan semisal kepala atau wajah. Tidak boleh, karena kepala ataupun wajah itu adalah anggota badan yang dimuliakan. Begitu, harus diperhatikan. Jadi memukulnya itu adalah mukulan yang tidak berakibat luka kepada si anak. Kedua, tempat pukulannya itu adalah pukulan yang tidak dimuliakan. Kalau menempatkan pukulan tersebut pada anggota yang dimuliakan, maka itu tidak boleh, seperti wajah, seperti kepala, dan lain sebagainya. Maka perlu diperhatikan itu bagi seorang orang tua ataupun seorang wali ketika mendidik anak. Supaya para jamaah sekalian, ketika anak tersebut itu sudah besar, sudah dewasa, maka dia akan mengerti hak-hak yang harus dipenuhi kepada agama, terutama kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah ketika dewasa. Meskipun ketika waktu itu mungkin belum mengerti, kenapa sih bapak ini memukul saya? Kenapa sih si kakek ini memukul saya? Kok mereka sangat benci sama kita? Itu mungkin pikirannya begitu, tapi dia akan merasakan kalau terus berlangsung pendidikan agama seperti itu sampai dewasa, dia akan merasakan betapa pentingnya didikan itu. Maka itulah yang sekarang ini kayaknya itu hilang dari seorang orang tua. Kadang orang tua itu ya maaf saja, kadang takut kepada anaknya gitu. Jangan-jangan anak nanti akan tidak terima. Kan dia masih kecil, masih umur 10 tahun kan. Jadi bentuk kasih sayang kita kepada seorang anak adalah dengan mengarahkan mereka itu pada pendidikan agama. Begitu. Begitu juga para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang orang tua kepada si anak yang berkaitan dengan sholat, begitu juga itu kita lakukan, orang tua lakukan
wali lakukan ketika itu berhubungan dengan puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Maka wajib bagi seorang orang tua ataupun wali memerintahkan anak untuk berpuasa Ramadan setelah mengajarkan mereka itu hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan, dan anak itu sudah tamyiz dan berumur 7 tahun untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kalau meninggalkan harus diperintah untuk mengkodoknya juga. Seperti halnya mereka ketika berumur 7 tahun Hijriah dan sudah tamyiz meninggalkan sholat. Dan wajib bagi seorang wali untuk memerintahkan keduanya untuk mengkodok. Begitu juga yang berhubungan dengan puasa. Begitu. Seperti halnya hukum-hukum ini berlaku pada sholat, yaitu berlaku juga pada puasa tentang kewajiban orang tua memukul si anak yang sudah tamyiz, yang sudah umur 10 tahun Hijriah, ketika meninggalkan puasa, maka wajib bagi seorang orang tua untuk memukulnya dengan pukulan sekira tidak membuat dia luka dan di anggota-anggota yang tidak dimuliakan. Semisal lutut, semisal paha ataupun pantat, begitu itu kan tidak membahayakan itu, tidak anggota-anggota yang dimuliakan, begitu. Jadi wajib itu. Cuma di sini dalam bab puasa itu harus ditambah juga pada si anak itu, selain dia itu umur 7 tahun, kemudian dia sudah tamyiz, itu disyaratkan juga si anak kuat fisiknya untuk melakukan puasa tersebut. Kalau tidak kuat, maka ya tidak diperintah. Tidak wajib bagi kita untuk memerintahnya. Kan bisa dilihat kan, ada anak umur 7 tahun Hijriah. Dia sudah tamyiz, tapi fisiknya itu lemah sekali. Kadang tidak makan 1 jam pingsan umpamanya. Kan bisa aja seperti itu. Maka ya tidak wajib bagi kita untuk memerintahkannya untuk berpuasa karena fisiknya itu tidak mendukung. Inilah para jamaah sekalian, didikan Islam. Jadi hendaknya diri kita masing-masing, terutama yang mempunyai anak ataupun orang yang dipercaya untuk mendidik anak begitu, untuk berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama supaya memang anak itu ketika dewasa menjadi anak yang solih solihat, taat beragama, taat kepada nusa dan bangsa dan perintah orang tua, perintah yang itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dia dan agamanya, bukan perintah-perintah yang bermaksiat, bukan. Itu supaya anak tersebut menjadi anak yang menjadi kalau kita melihatnya itu senang begitu karena taat beragama. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kajian sore hari ini tentang kewajiban apa seorang wali ataupun orang tua kepada anaknya supaya anak itu menjadi harapan di kemudian hari ketika dewasa menjadi anak yang berguna. Mungkin itu yang bisa disampaikan sebelum kita akhiri dengan tahlil, istighfar dan sholawat. Mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan kajian kita ini. Silakan. Bagaimana menasihati orang tua yang mendidik anaknya sholat akan tetapi orang tua, ini orang tuanya siapa ini? Kemudian anaknya siapa? Orang lain apa gimana? Apa siapa ini? Kalau statusnya itu adalah orang lain, ya kita mungkin harus husnudzon. Husnudzon itu adalah sudah sholat, mungkin begitu. Jangan sampai kita memperhatikan kesalahan-kesalahan orang lain, umpamanya. Misalnya orang tua sendiri, ya nanti kita katakan kepadanya bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu dosanya sangat besar.
Bahkan kemarin itu kita jelaskan bahwasanya na'udzubillah, orang yang meninggalkan sholat maka nanti dikhawatirkan dia itu meninggal dalam keadaan na'udzubillah bukan muslim. Karena sabda Nabi SAW, bainal abdi wal kufri tarikus sholat. Jadi di antara seseorang dan orang yang meninggalkan sholat, di antara seseorang hamba dan kekufuran itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Artinya kata para ulama, orang yang meninggalkan sholat itu dikhawatirkan dia itu meninggal dalam keadaan tidak baik. Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak baik, su'ul khotimah, berarti dia kan akan di neraka selamanya. Na'udzubillah. Siksa ataupun sesuatu yang kita rasakan ketika di dunia ini seperti panas api, itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan neraka. Tidak ada apa-apanya. Makanya harus kita tanamkan bahwasanya siksa yang didapatkan oleh orang yang meninggalkan sholat itu sangatlah pedih. Bahkan dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan tidak baik, yaitu su'ul khotimah. Kalau seseorang tersebut hanya meninggalkan saja dan dia meyakini tentang kewajiban sholat, itu kan dosa besar, tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Tapi yang menyebabkan dia keluar dari Islam, kalau dia meninggalkan sholat, dia tidak meyakini kewajiban sholat. Berarti dia tidak meyakini kewajiban yang sudah diketahui oleh semua orang bahwasanya itu adalah sesuatu yang wajib. Orang tidak ada yang tidak tahu sholat 5 waktu itu adalah wajib. Makanya itu adalah orang tersebut mengingkari sesuatu yang diwajibkan dan itu diketahui semua orang. Maka bisa keluar dari Islam. Begitu. Jadi dinasihati bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu dosanya sangat-sangat besar. Bahkan dikhawatirkan bagi dia itu meninggal dalam keadaan tidak baik. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari meninggal yang tidak baik. Kita berharap kepada Allah, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu dinasihati seperti itu. Ya.